tapi dia belum memiliki pencerahan, belum memiliki pengetahuan tertinggi, kemudian dia gitu. Untuk orang di sekitar itu dikenalkan diri sendiri ya, itu sifat nggak enakannya dia. Kadang ada yang kayak kemarin sampai 3 kali. Jadi kalau buat film itu kan buat skrip dulu kan. Nah, buat skrip ini biasanya berapa lama buat skrip ini? Sampai dari antara 1 bulan. Ini pertanyaan. Yang pertama, dari tadi saya melihat di akhir setiap film itu tidak ada tulisan advokat atau kuasa hukum, bahwa nanti ada sesuatu yang bermasalah gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, itu pembelian dari film itu apakah dari sponsor atau dana pribadi? Itu. Dan pertanyaan ketiga, pertanyaan, apakah bisa anak MTS juga itu bisa dilibatkan dalam pembuatan film? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Original, kalaupun memakai dari sumber lain harus dicantumkan atau sekaligus izin juga dari si pembuat sumbernya atau arsip dari mana yang dipakai. Nah, pertama soal aspek legal lainnya itu. Kemudian yang kedua tadi soal pendanaan itu beragam. Kalau saya dari Komunitas Gedung tadi mendampingi karya yang pertama itu waktu itu dapat pendanaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu mereka punya unit sendiri yang bernama Pusat Pengembangan Perfilman. Waktu itu kami mengajukan proposal dan dapat untuk produksi 3 film. Salah satunya tadi yang di Karanggayam itu Tanah. Nanti juga di sesi kedua masih akan diputar 1 film lagi di dasar air. Tapi kalau sekarang rata-rata sekolah yang punya program ekstrakurikuler film, mereka sudah mengalokasikan dana untuk produksinya per tahun. Memang beda-beda sih masing-masing sekolah, tergantung kebijakan dari kepala sekolahnya itu mendukung nggak. Nah itu besar kecilnya dari situ. Tapi rata-rata mereka sekolah sudah mengalokasikan. Nah kalau kurang, sisanya memang anak-anak patungan atau mencari donatur atau sponsor yang bisa mereka cari gitu, sesuai kemampuan mereka. Karena tetap ini karya pelajar, jadi ide dan ke semua prosesnya tetap mereka yang handle. Kami biasanya pendamping cuma ngasih arahan, kemudian kalau mereka buntu, nah kita bantu. Lalu yang terakhir, apakah anak-anak MTS bisa karena lomba film juga sekarang di tingkat SD sebenarnya ada. Nah, jadi kalau SMP otomatis sudah bisa. Nah, tadi contoh-contohnya kan sudah banyak dari karya-karya pelajar di Kebumen dari tingkat SMA dan SMK. Nah, kalau SMP mau belajar ya berarti tinggal belajar dari yang sudah dibikin tadi dari SMK 1 Gombong, kemudian SMK 1 Karanggayam, SMK 1 Kebumen. Rata-rata emang itu jurusan multimedia. Kemudian ada SMK Ma'arif 1 Kebumen. Hampir kalau SMK hampir merata lah sudah bisa membuat film. Kalau SMA baru beberapa sih kayak SMA 2 Kebumen waktu itu sempat aktif, lalu SMA 1 Kutowinamun, SMA 1 Kebumen saya belum sempat lihat sih karyanya, mungkin sudah ada tapi belum saya lihat aja. Itu jadi kalau MTS otomatis bisa. Pernah juga dulu di Purbalingga ada gerakan seniman masuk sekolah, itu malah di tingkat SD mereka sudah dibuatkan workshop untuk film, terus mereka yang produksi sendiri. Jadi itu sebenarnya sangat memungkinkan. Ya mungkin nanti bentuknya bisa ekskul film atau agar bisa rutin minimal pertemuannya seminggu sekali, nah bisa dibuat seperti itu. Ya, atau Pak Duduk. Yang dari teater atau mungkin ya ada sebagian dari yang dari kemarin sangat yang dari Selatan itu juga ada pembelajaran acting dan sebagainya. Yang jelas itu intinya adalah kita
belajar teater, dan teater itu juga salah satu pembelajaran film acting aktornya. Saya kira kalau seorang artis atau aktor itu berakting itu kalau udah ilmu teaternya udah bagus itu lebih bagus, lebih cantik dari itu. Dan itu ada, dan sebenarnya sampai sekarang belum ada sebuah pembelajaran teater untuk hubungannya dengan film dan film. Itu aja. Terima kasih. Itu yang masih kurang di Kebumen untuk apa? Ada orang yang mengolah keaktorannya. Sebenarnya sudah pernah saya beberapa kawan obrolkan dengan kawan-kawan dari teater gerak, teater ego. Waktu itu mungkin yang lebih spesifik ada Mas Putut Ahmad Suadi. Terus memang pengen bikin workshop keaktoran yang ditujukan untuk film, tapi belum kesampaian. Mudah-mudahan nanti dengan pertanyaannya Pak Slamet ini memicu teman-teman yang lain yang dari teater mungkin bisa lebih melihatkan persoalan keaktoran ini, karena nggak mungkin juga diolah sama pembuat filmnya sendiri, misalnya dari sutradaranya atau dari produsernya. Memang harus dari pihak-pihak teman teater juga lebih aktif untuk membuat kegiatan yang mungkin berkaitan dengan film gitu. Teater mempertemukan teater dengan film. Mungkin nanti Mas Bikri juga bisa menjelaskan, karena beliau di Sam Entertainment juga ada manajemen talent atau manajemen pemainnya. Mungkin perkembangannya bisa diceritakan sama teman-teman di sini dan sejauh mana, dan mungkin potensinya ke depan masih akan bisa lebih digarap atau tidak, atau langsung dari pemainnya langsung ada Pak John sama ibunya, mungkin nanti juga bisa cerita dari sudut pandang pemain atau talent apa film-film pendek yang ada di sini, terutama masih kebanyakan produksi Sam Entertainment. Nah, kalau ada yang SMK misalnya sudah mulai tertarik ke prakerin, nggak tahu mungkin sudah buka Sam Entertainment, prakerinnya bisa ditolani di belakang RSUD ini, di belakang gedung ini. Ini saya perkenalkan dulu, ini saya pengajar di SMA Negeri 1 Film. Di tempat saya itu ada ekskul teater, ada juga ekskul film pendek. Sebelum pandemi, kegiatan di tempat saya ini sudah lumayan berkembang. Hanya ketika pandemi akhirnya karena harus harus off, jadi akhirnya kita off, dan ternyata untuk move on-nya agak terhambat, Mas. Jadi sulit sekali, apalagi dengan policy yang istilahnya itu kurang mendukung ya. Jadi kalau SMK dengan SMA itu ternyata beda dalam penanganannya. Jadi banyak hal-hal yang kurang mendukung untuk kegiatan di SMA. Dan tadi sudah sempat dikatakan oleh jenengan bahwa ada workshop ada workshop sinematografi. Mungkin agak lebih diperbanyak, Mas, pelatihan untuk anak-anak SMA, karena memang sebenarnya banyak yang suka, jadi senang gitu untuk kegiatan itu. Bahkan hampir setiap sore mereka saya lihat juga melakukan aktivitas, entah itu dilombakan atau tidak, tapi memang ini butuh motivasi dan juga dukungan. Sekali lagi untuk dukungan kebijakan dari pemerintah ini memang mengalami penurunan yang luar biasa. Jadi intinya monggo untuk komunitas yang ada di Kebumen untuk bisa mendukung kegiatan yang ada di sekolah, khususnya untuk SMA. Kalau SMK mungkin sudah banyak, kalau SMA mungkin sudah mengalami penurunan. Ini tadi yang saya katakan, tidak hanya di SMA kami, juga di SMA yang ada di Jawa Tengah begitu. Monggo untuk diperbanyak lagi pelatihan. Saya setuju sekali ya untuk masuk ke sekolah-sekolah. Dari kamera, audio, desain segala macam. Nah, sebenarnya kalau bisa disatukan ini kolaborasikan menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya. Nah, itu yang kami kembangkan di tadi di dokumenter
saya Fikri Kurniawan. Yang menjadi masalah kami pas mencari pemain untuk film. Cuma kebetulan karena yang punya saya kenal dengan Fadjur dan apa namanya itu komunitas IDB ya, yang akhirnya mudah untuk masuk ke pencarian Korea. Tapi mungkin kami juga sudah mencari orang-orang baru yang masih muda untuk diajak ke industri film pendek terutama YouTube. Cuma memang masih belum terlalu banyak yang minat, entah itu kurangnya edukasi atau memang mereka memandang aktor jadi film itu gimana, itu tidak tahu juga. Namanya banyak tapi lebih dikenal John Silombo. Ya, kalau tentang tadi yang disampaikan sebenarnya masih banyak yang perlu kami ingin tahu, malah ke Mas Puput, tolong nanti disampaikan ini yang sering terjadi, masih ada kekeliruan film itu apa, video apa. Kadang sering banyak yang menganggap bikin film itu ya bikin video, padahal antara bikin film dan video itu ya banyak perbedaannya walaupun kesamaannya juga. Jadi justru kesempatan kali ini saya ingin minta dibedakan antara film dan video, perbedaannya terutama itu, biar untuk menambah pengetahuan bahasa yang pribadi dan yang lainnya. Karya seni yang kita belajar disiplinnya dari luar Indonesia atau dari Barat, jadi sebenarnya karya seni ini sangat berhubungan dengan teknologi. Jadi perkembangannya bersamaan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Sebenarnya kenapa ada film dan video, karena perbedaan medium perekamannya. Sebenarnya film itu karena direkam di pita seluloid, itu yang disebut film sebenarnya. Tapi ketika itu berubah menjadi digital di era 80-an, itu berubah menjadi movie. Makanya itu ada kodeknya, ada macam-macam. Nah, itu sebenarnya penjelasan teknisnya seperti itu. Tapi karena di Indonesia bahasanya disederhanakan, jadi semuanya ya jadi film. Karena film juga adalah gambar bergerak, jadi semua gambar yang bergerak itu disebut film. Tapi mungkin Indonesia bisa membedakannya dengan jalan industri. Jadi pembedaan istilah keduanya itu hanya untuk mempermudah bahasa di industri akhirnya. Jadi biasanya film itu ya film layar lebar atau film pendek, tapi kalau video itu nanti kebutuhannya untuk advertising atau iklan atau jurnalistik. Itu mungkin penjelasan singkatnya. Terus Gayung Guyub Sinema Budaya. Di kesempatan ini tentu kegiatan-kegiatan seperti ini diperlukan, apalagi saat ini Kabupaten Kebumen utamanya sudah masuk dalam ekonomi kreatif yang di dalamnya film ini sebagai sektor penghela untuk apa ya istilahnya menjadi salah satu sektor yang menggerakkan seluruh sektor lain atau jadi penghela itu ibaratnya kalau kereta itu ya lokomotifnya depan gitu ya, itu yang akan mendorong sektor-sektor lain, gerbong-gerbong lain yang nantinya bisa tumbuh berkembang bersama di ekonomi kreatif di Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini tentu kalau kalian ini adik-adik di sini ya, seluruh yang hadir di sini, kalau kalian ingin belajar film, senang film ya, utamakan, budayakan dulu nonton film dengan cara yang benar gitu. Jadi budaya nonton ini juga harus imbang gitu ya. Jadi film itu bukan hanya ketika teman-teman di sini nanti kepengennya produksi gitu ya, produksi terus ya, tetapi tidak memikirkan tontonan yang bagaimana sih kita akan nanti menyaksikan film ini. Nah, salah satunya dengan cara tadi ini nobar ya, nonton bareng ataupun
dengan diskusi, ada diskusinya. Jadi film itu biar pesannya itu nyampe. Kalau saya baca rundownnya ada film Lukulo ya Mas, tadi ya Lukulo. Nah film Lukulo itu sebenarnya dulu, kalau boleh saya cerita sedikit, itu dulu hasil dari obrol-obrolan dengan salah satu narasumber tahun 2015 kalau tidak salah, itu 2015 atau 2016 awal itu membuat film dokumenter itu hanya 3 orang, 1 orang asisten kamera, saya juga ya sekaligus sebagai sutradara juga sekaligus kamera, terus satunya riset. Kesadaran terhadap sungai ya, terutama di bantaran Lukulo itu sangat minim sekali, dan terbukti pada tahun 2020 kalau nggak salah ya, yang bantaran sana itu sudah mulai longsor ya, kalau nggak salah itu sudah longsor, itu yang jembatan apa itu namanya, yang jembatan kuku apa itu yang ini warna-warni itu ya, itu sudah terbukti longsor, padahal itu kita buat 2015 atau 2016 film itu. Kita sudah menyampaikan pesan itu bahwa dulu sedimennya adalah dulu di situ terkenal dengan pasar pring gitu ya. Tadi disampaikan ada pasar pringnya, ada apa. Nah terbukti ketika itu hilang, tidak ada penggantinya, tidak ada istilahnya kalau mungkin di ilmu ilmu konservasi itu ya mitigasinya lah istilahnya ya. Mitigasi itu sebelum terjadi bagaimana kita menanggulangi, ibaratnya jangan sampai terjadi bencana sebelum terjadi itu bagaimana. Nah kalau dulu warga sekitar di situ itu menanam pohon bambu gitu. Nah sekarang itu sudah mulai hilang, terkikis. Bahkan sudah kegiatan-kegiatan terkait dengan kondisi lingkungan itu sudah mulai diabaikan. Nah, terbukti saya kemarin melihat sudah longsor sebelah sana, sudah mulai hilang. Terus daerah makam sini juga yang perbatasan dengan makam itu juga sudah mulai longsor. Nah itu kami membuat film dokumenter itu kita tidak tahu kapan akan itu menjadi pengingat kita bahwa ternyata dulu seperti ini, sekarang 5 tahun berikutnya aja sudah berubah, atau 6 tahun berikutnya aja sudah berubah sangat drastis, dan akibatnya juga kita tidak memperdulikan lingkungan seperti ini. Nah akibatnya juga ada. Nah film dokumenter itu semacam, kalau bagi kami dulu membuat ya, kita sikap kita ya, keprihatinan kita melihat kondisi gitu ya, kondisi sekitar.